Eksekusi rumah tinggal di Kampung Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ricuh. Sejumlah massa dari pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi langsung merangsek masuk usai pembacaan surat putusan dengan mendorong pagar rumah termohon dan mengeluarkan seluruh perabot milik termohon. Eksekusi mendapat perlawanan dari termohon karena ada perbedaan di antaranya alamat objek eksekusi. Namun pihak jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap bersikukuh atas dasar putusan dan sesuai dengan nomor sertifikat hak milik. Artinya kami juga mengacu dari sertifikat nomor pengukuran sama nomor sertifikat, titiknya tetap berada di sini. Kalau soal alamat RT kan bisa saja itu hanya terjadi salah pengetikan. Dari awal pun tidak pernah dibantah. Sementara itu kuasa hukum dari termohon eksekusi menilai yang dilakukan jurusita tidak manusiawi. Ada penyelundupan, tapi kita melihat gross kesalahan itu jelas kok. Alamat klien kami itu adanya di RT 003 RW 01 nomor 45. Kenapa ini bisa berubah? Ya kan? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Pihak termohon juga mengkritisi di mana objek eksekusi telah dilelang dan pihak termohon meminta dokumen lelang sejak lama tak kunjung diberikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi ratusan warga Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Solok ricuh. Kericuan berawal saat massa tidak terima ucapan Bupati Solok yang mengatakan Wali Nagari Gantung Ciri maling uang rakyat. Bahkan salah seorang anggota DPRD Solok berusaha mengejar Bupati, sehingga memancing gerakan massa yang berujung kericuhan. Karena dianggap memancing keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Permasalahannya adalah saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan negeri. Tetapi itu ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung. Ratusan massa ini berdemonstrasi karena tidak terima Wali Nagari diberhentikan akibat terjerat kasus dugaan korupsi. Padahal massa menilai Bupati Soloklah yang menjadi sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Ricuh eksekusi rumah di Bekasi, Jawa Barat dan demo di depan kantor DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat menjadi informasi yang membuka kita di iNews Prime. Pemirsa, pernyataan Prabowo Subianto di acara internal Partai Gerindra mengenai endasmu etik menuai polemik. Kita akan bahas dalam iNews Prime. Saya Abraham Silaban. Warga Kabupaten Pidie, Aceh berunjuk rasa menolak pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Warga mendesak UNHCR dan IOM untuk bertanggung jawab atas nasib pengungsi Rohingya. Ratusan warga mendatangi lokasi perkampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Warga menolak jika wilayah mereka dijadikan ladang bisnis haram tindak pidana perdagangan orang. Bersangkutan UNHCR dan IOM mereka tidak hadir ke tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka jika masyarakat mengambil tindakan seseling kedua? Karena mereka tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang ini mereka tidak kemari. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Berande.
Sejak pertengahan November, beberapa gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar tiba di pesisir Aceh menggunakan 9 kapal laut. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia bukan tanpa sebab. Penduduk minoritas yang tinggal di Myanmar mengalami kekerasan dan diskriminasi, sehingga membuat mereka mengungsi ke negara lain yang lebih aman. Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang tinggal di Myanmar. Etnis Rohingya sudah ada di Myanmar sejak tahun 1948 dan menjadi kaum minoritas di sana, di mana mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha. Pada tahun 1977, Myanmar yang saat itu masih bernama Burma melancarkan operasi Raja Naga di negara bagian Rakhine. Saat itulah status kewarganegaraan Rohingya dicabut dan keberadaannya dinyatakan ilegal. Pencabutan status kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Pencabutan ini diperkuat dengan undang-undang kewarganegaraan yang diberlakukan di Myanmar. Total ada 135 etnis yang diakui, namun Rohingya tidak masuk di dalamnya. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar juga melihat Rohingya yang tumbuh menjadi populasi Muslim terbesar sebagai sebuah ancaman. Pemerintah Myanmar pun menyita tanah warga Rohingya yang selama ini hidup di wilayah Rakhine. Puncaknya, etnis Rakhine marah dan membakar rumah-rumah yang dihuni oleh etnis Rohingya. Perang antara kedua etnis pun terjadi pada 2012 lalu. Ancaman keselamatan dan kesulitan dalam mengakses pekerjaan serta pendidikan membuat lebih dari 1 juta etnis Rohingya mengungsi ke beberapa negara yang dianggap aman. Kita beralih ke informasi lainnya. Kabar dicopotnya Melkisedek Huang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melkisedek Huang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Riksik dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Syifa Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Melkisedek Huang. Melkisedek Huang merupakan seorang mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Melki secara aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya, bahkan sekolahnya. Sementara itu Melkisedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menahu mengenai dugaan kasus yang menjerat dirinya. Kita ke informasi lainnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Status tersangka Firly dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dinyatakan sah. Gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Imelda Herawati, tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri karena menemukan adanya dalil yang tidak dapat dijadikan landasan diajukannya pra-peradilan yang merupakan materi pokok perkara.
Sementara Firly tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini dan hanya dihadiri kuasa hukumnya. Firly Bahuri mengajukan gugatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dengan begitu, penyidik Polda Metro Jaya akan melanjutkan tahapan proses penyidikan ke tahap berikutnya. Tidak ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini. Dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya yang dimana otoritas tersebut dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Firly mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Ia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Maluku Utara dan 14 pejabat organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Dalam tangkap tangan tersebut, para pejabat diamankan terkait dugaan kasus lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara. OTT KPK dilaksanakan di 2 lokasi. Abdul Ghani diamankan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Sedangkan 14 pejabat lainnya ditangkap di Ternate, Maluku Utara. KPK juga menyegel rumah dinas gubernur dan sejumlah kantor OPD di Sofifi. Saat ini para terduga pelaku masih dalam pemeriksaan KPK sebelum menentukan status hukum mereka. Pernyataan dasmu etik dari Prabowo Subianto menuai polemik. Kita bahas satu lagi. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di wilayah Nusa Tenggara Barat. Anies menyambangi sejumlah lokasi dan bertemu dengan masyarakat. Setibanya di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anies Baswedan disambut para relawan. Ditemani istri dan anaknya, Anies datang ke NTB untuk melanjutkan kampanye. Anies dijadwalkan berkunjung ke sejumlah lokasi, mulai dari pondok pesantren, stadion, hingga taman budaya untuk bertemu masyarakat. Anies Baswedan kemudian menyambangi pondok pesantren Al-Aziziyah di Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setibanya di pondok pesantren, Anies disambut para santri dan ulama. Anies bersilaturahmi sekaligus mohon doa untuk kelancaran pemilu 2024. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Desnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada. Dalam acara itu, Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno, kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog bersama petani tembakau di Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat Desnatalis. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Desnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabha Brahmana, Yogyakarta, Selasa pagi. Ganjar mengenakan pakaian adat khas Jawa Beskap, kain batik, dan blangkon. Dalam acara ini, Ganjar bertemu Menteri Sekretaris Negara yang hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno. Keduanya bersalaman, berpelukan, dan berbincang sebelum acara bertajuk Rapat Umum Terbuka Desnatalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga guru besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara Desnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruh pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas.
Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara impor, maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Ganjar bersama Mahfud menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Putu Bagus Aristiawan, iNews melaporkan. Menanggapi pihak-pihak yang mempertanyakan slogan, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menegaskan Ganjar Mahfud mengusung slogan cepat dan unggul. Ganjar menjelaskan makna di balik jargon cepat dan unggul dalam merespon segala persoalan masyarakat yang butuhkan pelayanan. Dalam konteks pemerintahan, Ganjar Mahfud menilai pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa terlaksana seiring dengan reformasi pelayanan publik. Sementara istilah unggul menyangkut berbagai upaya dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir menggelar deklarasi dukungan untuk Ganjar Mahfud. Mereka mendukung Ganjar karena dianggap siap untuk meneruskan program Presiden Joko Widodo. Deklarasi dukungan dari mahasiswa Al-Azhar Mesir digelar di Kairo. Ketua Relawan Ganjar Mahfud Timur Tengah dan Afrika, Syadila Ezki Al-Anhar mengatakan calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki kemiripan dengan Presiden Joko Widodo. Salah satunya mengenai karakternya yang merakyat. Syadila juga menyebutkan Ganjar Pranowo memiliki rekam sempurna karena telah menjadi anggota legislatif dan menjadi eksekutif dalam memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Salam 3 jari. Salam demokrasi. Pemirsa, di masa kampanye, caleg Partai Perindo belusukan ke berbagai daerah mensosialisasikan program partai ke masyarakat. Tidak hanya itu, caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Caleg DPR RI Dapil Jabar II dari Partai Perindo Abdul Khalik Ahmad gencar mengkampanyekan visi misi Partai Perindo kepada warga Kampung Nenon, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Belusukan dilakukan untuk mendekatkan diri sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat. Visi misi ini adalah Partai Perindo ingin membantu meringankan beban hidup masyarakat dengan membuat satu lapangan kerja baru, kemudian ingin ikut mendorong usaha-usaha produktif di bidang UMKM, dan kemudian juga kami mendorong supaya masyarakat juga bergotong royong, termasuk juga dalam membentuk koperasi. Usai belusukan di Ciwidey, Abdul Khalik Ahmad yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan melanjutkan kampanye dengan menyapa warga Kampung Sindang Sari, Desa Sukawening, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Silaturahmi ini bertujuan mendekatkan diri ke masyarakat dan mensosialisasikan pasangan calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Jelang debat Cawapres ketiga, Cawapres yakni Mohaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri mengatur strategi. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto meyakini Mahfud MD mampu mengungguli debat KPU. Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Beberapa hari lagi, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024. Debat akan digelar pada Jumat 22 Desember. Komisi Pemilihan Umum dipastikan akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat.
Ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana cawapres. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bahkan ungkap Mahfud MD mampu ungguli debat KPU. Dalam persiapannya, Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Prof. Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR, beliau tetap tenang. Sehingga dengan kekayaan pengalaman dari Prof. Mahfud, kami meyakini bahwa Prof. Mahfud akan memiliki daya unggul. Apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, termasuk ekonomi digital sekalipun, green economy, kemudian kebijakan-kebijakan berdasarkan bagaimana mendayagunakan APBN untuk kepentingan rakyat, Prof. Mahfud itu sudah pakarnya. Pada debat cawapres ada 6 tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa haram golput dalam pemilu. Ketua MUI Khalil Nafis menyatakan memilih pemimpin hukumnya wajib. KPU juga mencatat jumlah golput terbesar terjadi pada pemilu 2009 yang menyentuh angka 25,19%. Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa golongan putih alias golput di pemilu adalah haram. Fatwa haram golput oleh MUI ini bukanlah perihal baru. Pernyataan serupa dinyatakan MUI pada pemilu 2019. Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Khalil Nafis menerangkan, memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah haram, karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Kalau kerangka bahwa semua di antara kita punya hak memilih dan tidak memilih, oke, hak iya, Islam mengakui itu. Tapi setiap hak dalam Islam ada tanggung jawab. Artinya tanggung jawab keagamaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah sesuai kriteria. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tingkatan golongan putih alias golput dengan jumlah terbesar terjadi pada pemilu 2009. Pada pemilu 2004, persentase golput menyentuh angka 20,24%. Di pemilu 2009, kelompok yang memilih golput meningkat menjadi 25,19%. Dan di pemilu 2014, angka golput turun menjadi 20,22%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah golput di pemilu 2019 turun signifikan, menyentuh angka 18,2%. Seruan menggunakan hak pilih tak sudahnya menggema di agenda 5 tahunan pemilu. Jika para kandidat tengah bergerilya berebut suara, mampukah giat kampanye kandidat Capres-Cawapres 2024 menekan jumlah pemilih golput? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kehadiran ajudan pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara debat Capres putaran pertama menuai polemik. Badan Pengawas Pemilu angkat suara mengenai dugaan ketidaknetralan ajudan Prabowo yang merupakan masih status TNI aktif. Ketua Bawaslu menyatakan akan menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Pihaknya akan menindak ajudan Prabowo tersebut dengan menyerahkan ke Mabes TNI karena masih berstatus TNI aktif. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai tindakan Mayor Teddy Indra Wijaya melanggar aturan netralitas TNI. Sebagai capres, harusnya Prabowo tunduk pada mekanisme pengamanan dan pengawalan paslon capres-cawapres yang telah ditetapkan oleh KPU. ASN, TNI, dan Polri merupakan kewenangan Bawaslu dan itu pengawasan kewenangan Bawaslu
Namun dalam penghukumannya ataupun jika kemudian Bawaslu menemukan atau juga Mabes TNI menyatakan bahwa itu melanggar netralitas atau kode etik di TNI, maka akan diserahkan kepada Mabes TNI. Karena yang bersangkutan adalah anggota TNI aktif. Sementara itu, masuki minggu keempat masa kampanye, Bawaslu telah menangani 70 dugaan pelanggaran dan 126 dugaan pelanggaran konten internet terkait pemilu 2024. Laporan dugaan pelanggaran kampanye tersebut diterima oleh Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah. Bawaslu telah menangani 70 perkara terkait dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Ini terdiri dari 35 perkara di tingkat pusat ya berkaitan tentang laporan dan 35 perkara di daerah laporan dan temuan. Kemudian 35 perkara di daerah bersumber dari 24 laporan atau 69% dan 11 temuan. Nah, ini berdasarkan jenis pelanggarannya atas 26 perkara yang diregister. Ada satu pelanggaran terdiri dari pelanggaran administrasi kaitannya dengan siaran partai politik di televisi. Kemudian 2 pelanggaran peraturan lainnya kaitannya dengan netralitas ASN, lalu diteruskan di Komisi Aparatur Sipil Negara, dan 23 laporan atau temuan masih dalam proses. Kita ke informasi selanjutnya. Pernyataan Prabowo Subianto mengenai endasmu etik menjadi polemik karena disebut sering digunakan orang Banyumas. Menanggapi hal tersebut, tokoh Banyumas Asringun Martawirya tersinggung karena bahasa endasmu merupakan bahasa kasar dan bukan bahasa sehari-hari. Pernyataan Prabowo Subianto di acara internal Partai Gerindra beberapa waktu lalu soal endasmu etik menuai polemik. Polemik itu muncul setelah Prabowo menyebut kata endasmu etik merupakan hal yang biasa diucapkan warga Banyumas. Pernyataan Prabowo langsung mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat Banyumas, Asringun Martawirya. Asringun mengaku tersinggung jika bahasa endasmu dibilang sebagai bahasa sehari-hari orang Banyumas. Sebab menurut tokoh Banyumas ini, bahasa endasmu merupakan bahasa orang Pangon atau peternak. Namun Prabowo Subianto meminta untuk tidak membesar-besarkan video tersebut lantaran pernyataan itu disampaikan di acara internal partai dan tertutup. Cari-cari besar-besarkan itu di antara keluarga dan bicara orang Banyumas biasa. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga ikut menanggapi video pernyataan Prabowo yang viral itu. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, ungkapan itu disampaikan Prabowo dalam suasana kekeluargaan internal partai. TKN meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan potongan-potongan video yang viral. Kata endasmu dan Banyumas masuk dalam trending topik di media sosial X hari ini. Lebih dari 40.000 orang membicarakan hal tersebut. Kata endasmu dan Banyumas masuk dalam trending topik hari ini di dalam media sosial X. Lebih dari 40.000 warganet membicarakan hal ini, sementara Banyumas dibicarakan lebih dari 13.000 orang. Salah satunya akun X @ariprasetyo85. Akun ini mengungkap pada pemilu 2019, ternyata Prabowo sempat mengeluarkan pernyataan endasmu. Yang besar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara. Gak usah dibesar-besar. Pak Prabowo, siapa yang suruh nanya? Pak Prabowo. Warganet juga mengeluarkan pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menjadi kontroversi di pemilu 2019. Salah satunya terkait wajah orang Boyolali. Macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul. Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang kalian ya tampang Boyolali ini.
Tagar tampang Boyolali pun saat itu memuncaki daftar trending topik Twitter. Ada yang mendukung pernyataan Prabowo, namun tak sedikit pula yang menyindir mantan Danjen Kopassus ini. Ratusan orang tewas akibat gempa bumi di Provinsi Gansu dan Qinghai, Cina. Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan pasangan kekasih sedang berbuat mesum di sebuah restoran elit di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Dalam rekaman itu terlihat jelas pasangan ini saling pangku-pangkuan dan tak menyadari adanya orang yang merekam. Sejumlah warga yang mengetahui video viral itu mengaku resah dan berharap adanya sanksi kepada pasangan tersebut. Sangat tidak layak sih menurut saya. Nggak layaknya kenapa tuh Bang? Umum. Itu tempat umum. Ya. Harusnya kayak gimana Bang? Ya kan di luar banyak ya. Banyak tempat gitu. Jadi di luar aja gitu. Nggak di tempat umum gitu ya, nggak di restoran ya. Mana? Menurut saya sih itu kurang pantas ya. Apalagi itu di tempat umum. Ya sebaiknya ya di tempat yang lain aja sih kayak gitu. Kalau menurut Mbak dengan aksi mereka kayak gitu perlu dikasih sanksi nggak sih? Perlu. Saat ini, Polsek Kebayoran Baru masih menyelidiki terkait video viral tersebut. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus positif harian COVID-19 di Jakarta terus meningkat hingga 200 kasus per hari. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan serta melengkapi vaksinasi hingga dosis kelima. Informasi mengenai meningkatnya jumlah COVID di Jakarta sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Saat lagi iNews Malam akan hadir bersama rekan saya Mirva Suri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Jelang berakhirnya tahun 2023, angka kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Angka kasus positif harian COVID-19 di ibu kota mencapai 200 kasus per hari. Namun, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan ketat seperti menggunakan masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, dan melengkapi vaksinasi dosis kelima. Masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dosis kelima dengan rentan waktu 6 bulan setelah mendapatkan vaksin dosis keempat, menggunakan vaksin dalam negeri seperti Inavac dan Indovac untuk mencegah keparahan dan juga kematian. Tapi masyarakat tidak perlu panik karena sudah endemi sejak Juni 2023, artinya tanggung jawab utama kesehatan ada pada diri masing-masing. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam, terus menghimbau dan juga menyediakan. Menghimbau untuk cegah sakit yaitu dengan perketat prokes. Vaksinasi tidak mencegah sakit, yang mencegah sakit adalah kita perketat prokes kembali untuk mencegah keparahan dan kematian. Kami sangat menghimbau untuk melengkapi vaksinasi segera. Saat ini sudah bisa diberikan dosis 1 sampai dengan dosis 5. Selain vaksinasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan PCR gratis di puskesmas bagi mereka yang bergejala ataupun memiliki kontak erat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.